Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bang Ben Channel. Eh, Mengupas upload yang sebelumnya tentang new normal, apakah perlu sedikit informasi dari berbagai media bahwasannya kalau seandainya tidak dilakukan new normal, seperti saya singgung kemarin, ekonomi pun tidak akan menjadi normal. Jadi ada beberapa media yang menyatakan jika sampai dengan Agustus tidak terjadi new normal, ini akan banyak sekali PHK besar-besaran di bulan itu. Karena cash flow dari masing-masing perusahaan itu juga sudah terganggu dan sangat terganggu. Itu bisa dirasakan oleh masing-masing perusahaan. Ini sebagai pemilik perusahaan, beberapa perusahaan pasti mengeluhkan hal ini karena mereka tidak bisa mencapai target marketnya. Mereka sementara biaya operasional dan gaji harus tetap dikeluarkan, walaupun mungkin ada beberapa trik keuangan yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan keuangan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, seperti memangkas lembur, sudah tidak ada lembur, memangkas tunjangan-tunjangan lainnya karena WFH, seperti transport, uang makan, tunjangan other lainnya yang mungkin sudah disepakati dari manajemen perusahaan masing-masing. Jadi kemampuan cash flow perusahaan sudah bisa diukur rata-rata itu sekitar sampai bulan Agustus. Dan ini bukan saya yang berbicara, tapi beberapa media, baik dari media sosial maupun media televisi lainnya, bahwa sekitar bulan Agustus kalau tidak dilakukan new normal, ini akan terjadi PHK besar-besaran. Nah, ini menjadi suatu dooming yang ada di pikiran masyarakat, mau tidak mau. Dan kalau ini dijalankan juga serba salah, memang harus ada solusi. Inilah perlunya sisi pemerintah untuk menyikapi hal ini, baik dari sisi peraturan new normal itu sendiri, terus prosedur umum di lingkungan kantor ataupun masyarakat ataupun rumah ibadah ataupun pasar dan lain-lain. Itu harus dibikin aturan mainnya, jangan sampai nanti malah menjadi bumerang buat kesehatan masyarakat itu sendiri. New normal memang perlu, tapi juga kesehatan juga sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Kemarin sempat saya melihat video YouTube-nya. Ini bisa kita lihat di sini. Kita yang tidak sakit dan melindungi diri dengan cuci tangan dan kebersihan itu sebenarnya sudah cukup melindungi ya, Dok ya? Ya, jadi yang pertama adalah dari sebagian besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Belum pernah ada. Video YouTube-nya ini dari ahli virus menyatakan bahwa belum ada yang namanya yang terpapar meninggal karena sakit, karena corona, karena virus COVID. Belum ada yang meninggal hanya karena COVID. Rata-rata yang meninggal itu bukan karena COVID saja, tapi mereka mempunyai bawaan penyakit yang kronis lainnya, seperti penyakit jantung, penyakit asma akut, dan lain-lain. Nah, ini perlu meningkatkan imunitas bagi masyarakat. Nah, ini dan COVID itu sendiri juga punya yang level yang berbahayanya itu dari sisi usia, dari sisi umur. Karena imunitas tubuh itu pada saat balita itu masih kurang bagus, dan pada saat manula itu sudah mulai berkurang. Nah, ini juga harus disikapi. Nah, pesan saya hanya satu, prosedur ataupun aturan main ya itu harus dibuat dan harus ada aturan yang memayunginya. Jangan sampai masyarakat teledor akan hal tersebut. Entah sampai kapan. Yusuf Kala pun bilang bisa sampai 3 tahun normalnya gitu. Dari new normal itu bukan berarti kembali ke normal sebelum COVID, bukan back to all normal, bukan, tapi kembali ke normal baru. Artinya ya kita bersikap normal, bekerja normal, tapi harus ada prosedural COVID-19 ini. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Serba salah kita tidak new normal, dan serba salah kalau kita tetap hanya di rumah saja. Demikian. Tetap pantau channel Bang Ben. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan terus loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya.
Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had.